kesempatannya untuk saya bisa memandu acara yang sudah rutin ya diadakan oleh Kopertip, yaitu kuliah umum. Alhamdulillah, saya akan membuka acara ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, ya. Salawat serta salam juga tidak lupa. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kesempatan kepada kita ya di acara Kopertip ini. Salawat serta salam juga tidak lupa kita curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya untuk memberikan keberkahan dalam acara ini, kita buka dengan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, kita akan bacakan dulu ya. Saya akan bacakan dulu rundown dari Kopertip ya, acara kuliah umum Kopertip ini ya. Baik. Rundownnya yang pertama ada pembukaan dulu, kemudian ada mendengarkan lagu Indonesia Raya dan Mars Kopertip. Sambutannya tidak ada ya untuk hari ini. Kemudian langsung penyampaian materi, tanya jawab, kemudian closing statement oleh narasumber penutup, kemudian ada foto bersama, dan ditutup ya. Selanjutnya kita akan mendengarkan lagu Indonesia Raya. Mangga silahkan kepada panitia.
jayalah untuk meraih cita, bersama kooperatif kita, berjaya untuk meraih asa. Mari bersorak, kooperatif jaya, mari bersorak, kita jaya bersama. Dengan predikat kuasai dunia, Indonesia butuh kita. Biarkan merah putih di mana-mana, harumkan namanya. Wahai anak bangsa, langkahkan kakimu. Ayo anak bangsa, angkatlah dagumu. Tatap jauh ke depan, raihlah citamu, raihlah asamu. Tatap jauh ke depan, raihlah citamu, raihlah asamu. Wahai anak bangsa, langkahkan kakimu. Ayo anak bangsa, kuatkan jiwamu. Berbekal agama, cakapkan dirimu dengan ilmu. Berbekal agama, cakapkan dirimu dengan ilmu. Kooperatif Indonesia, jayalah untuk meraih cita, bersama kooperatif kita, berjaya untuk meraih asa. Mari bersorak, kooperatif jaya, mari bersorak, kita jaya bersama. Dengan predikat kuasai dunia, Indonesia butuh kita. Kibarkan merah putih di mana-mana, harumkan namanya. Kooperatif Indonesia, jayalah selamanya. Kooperatif Indonesia, jayalah selamanya. Ya, baik. Mudah-mudahan tadi dengan kita mendengarkan lagu Indonesia Raya dan Mars Kooperatif membuat pagi kita semangat ya Bapak Ibu sekalian. Baik, tidak berlama-lama kita akan mulai saja ya kuliah umum ini dengan tema Leadership Style pada Revolusi Industri 4.0 di New Normal ya. Sudah ada pemateri kita di sini, Pak Ray. Sudah ada ya Pak? Ada, Bu. Bagaimana kabarnya Pak? Kabar baik Ibu, Ibu Baik sehat? ya, semangat ya. Ya, semangat dong Bu. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita memulai ini ya Pak, memulai materinya dan diskusi ke depannya, saya akan memperkenalkan dulu ya. Di sini ada CV dari Pak Ray ya. Nama Raymond Hasangapan Mikael Napitupulu, SEME ya. Kemudian tempat lahirnya di Jakarta. Tanggal lahirnya 7 Juni 1985 ya. Kemudian beliau dari Universitas Bina Insani ya. Untuk kontak telepon mungkin nanti kalau ada yang bertanya ya Pak, nanti saya atau mau disebutkan saja Pak, boleh? Nanti aja Ibu. Nanti aja. Baik, kemudian latar belakang pendidikannya S1 Universitas Katolik Atmajaya Jakarta, Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi. Kemudian Magister Universitas Timbul Nusantara Jakarta, Magister Manajemen Konsentrasi MSDM. Kemudian Pak Ray ini sedang dokter ya Pak, sedang disertasi ya Pak ya, sedang S3 beliau ya,
di Universitas Negeri Jakarta, program Doktor Manajemen Konsentrasi MSDM. Wah, ahlinya MSDM ya Pak ya, Masya Allah. Oke, untuk pengalaman kerjanya, beliau pernah di PT Kobexindo Trakors Finance Staff ya, di 2009 sampai 2011. Kemudian PT Agel Langgeng ya, Payment Control 2011 sampai 2013. Kemudian PT Lana Rativa, Senior Konsultan 2013 sampai sekarang. Wah, jadi beliau itu konsultan ya Pak ya. Kemudian pengalaman mengajarnya sudah di berbagai instansi, ada Universitas Timbul Nusantara, ada Universitas Bayangkara Jakarta Raya, kemudian Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Budi Bakti, kemudian Universitas Bina Insani. Ya, baik Pak Ray, sudah tidak tahan nih untuk mendengar penjelasan dari Bapak ya terkait leadership di new normal ini seperti apa sih ya Pak ya. Baik, untuk mengefektifkan waktu silahkan Bapak Ray untuk memberikan materi kepada kami. Oke, terima kasih Bu Ratna atas waktunya dan terima kasih kepada Kopertip yang boleh memberikan saya kesempatan untuk pagi hari ini. Di sini saya ingin sharing session, bukan mengajarkan Bapak dan Ibu sekalian yang ada di sini. Mungkin lebih pengalaman dibanding saya hanya sharing session. Dan kebetulan juga di sini ada Pak Didi Hasan yang bertanggung dengan saya membuat sebuah penelitian. Terima kasih Pak Didi. Oke, pada hari ini saya ingin berbagi tentang leadership pada new normal saat ini. Oke, sebentar, saya sharing. Oke, ini mungkin terlihat. Oke, sebelum saya melanjutkan di sini, alangkah baiknya kita sama-sama melihat ini dari perspektif secara global, bukan kita untuk memojokkan satu dengan yang lainnya, tapi ini introspeksi ke diri kita masing-masing. Oke, terima kasih. Ini nanti materi mungkin akan di-sharing oleh pihak Kopertip dan mungkin bisa langsung ke saya. Oke, kita mulai. Nah, di sini kita bisa lihat perkembangan industri. Nah, ini perkembangan industri dari industri 1.0 sampai 1.4 kita bisa lihat perkembangannya. Kita lihat di industri 1.0 itu dimulai pada tahun 1784. Itu dimulai dengan teknologi yang manual, di semua pakai tenaga uap. Masih tenaga batu bara. Dan habis itu berubah pada tahun 1870 dengan roda berjalan, itu masih menggunakan bantuan manusia. Makin ke atas di industri 3.0 itu pada tahun 1969 itu dimulai dengan adanya computerized. Itu udah ada komputer dengan mesin berjalan. Jadi di sini manusia sudah agak berkurang. Nah, pada industri 4.0 ini di 2015 sampai saat ini yang masih kita jalani, itu semua sudah IoT, Internet of Things. Jadi manusia ini sudah benar-benar minim dipergunakan di industri. Jadi sudah tinggal main handphone, gerakin semua mesin-mesin yang ada. Itu perkembangan industrinya. Nah, sekarang kita mengenal namanya gaya normal baru atau new normal. Dan di sini kan kita bisa melihat ada penggunaan masker. Yang tadinya masker itu hanya digunakan pada saat berkendara atau di rumah sakit, sekarang kita menggunakan masker kalau di tempat umum. Nah, terus juga sering cuci tangan, terus juga jaga jarak, bawa hand sanitizer, bawa tisu, bawa perlengkapan makan sendiri, sama hindari berjabat tangan yang mungkin menjadi budaya Indonesia berjabat tangan. Jadi sekarang agak bergeser dikit gaya hidup normalnya. Oke, di sini bisa kita lihat nih, ada beberapa gaya yang mungkin dulu kita sudah tidak asing lagi lihat di kereta api. Kereta api dulu yang berdesak-desakan, udah kayak pepes ikan,
Nah, sekarang kita bisa lihat di situ kereta sudah ada pembatasannya, ada yang dikasih X sama tidak. Nanti juga orang kita bisa lihat yang bekerja nih, yang biasanya berkumul, sekarang tiba-tiba menjadi kasih jarak. Nah, terus juga kita bisa lihat di sini budaya kerja yang kita udah kenal lah, ada WFO dan WFH. Nah, WFO ini kan kita bisa lihat berganti-gantian. Walaupun ada beberapa divisi yang masih atau kantor yang masih menerapkan satu divisinya itu tetap masuk setiap hari, yaitu tergantung kebijakan bosnya. Nah, ada juga yang menerapkan WFH karena menurut atasan ya, WFH itu sangat efektif untuk kesehatan bagi partnernya atau bawahannya atau pengikutnya. Karena nanti pada saat mau WFO ataupun WFH tetap akan kita menggunakan meeting secara online. Karena meeting secara langsung itu agak kurang disarankan oleh pemerintah karena itu jaga jaraknya, terus juga kesehatan mungkin ada yang lebih kuat, ada yang lagi drop, yaitu makanya disarankan untuk menjalankan meeting secara online. Oke, kita bisa lihat di sini. Nah, di sini kan kita bisa lihat ada followership, ada leadership, dan ada manajemen. Nah, ini saling keterkaitan. Di bidang pekerjaan apapun, mau di bidang IT, mau di bidang sosial, ataupun di bidang apapun, tiga hal ini menjadi satu kesatuan. Kalau kita ada leadernya, tapi nggak ada followernya, ya itu nggak bakal jalan. Ada follower, nggak ada leader, tetap tidak bisa jalan kalau tidak bisa di-manage. Nah, saya sangat tertarik satu ahli atau satu pakar. Itu dari Mary Potter Follett itu yang menyatakan bahwa manajemen itu suatu seni. Jadi ini berawal dari bahasa Perancis, itu di mana dia mengartikan yaitu sebuah melaksanakan dan mengatur. Jadi manajemen itu bukan sekedar kata-kata mengatur dan melaksanakan saja, tapi itu suatu seni. Karena disinilah menariknya dari manajemen ini sendiri, mengatur benda hidup. Benda hidup yang memiliki otak, memiliki nyawa, yang dimana kita bisa saling bersinergi. Jadi bukan hanya perusahaan saja atau satu orang saja yang berpikir kita kuat di sini. Tidak. Jadi inilah gunanya manajemen untuk mengatur keseluruhan. Jadi nanti saya hanya mengambil sedikit saja, kalau nanti banyak itu menjadi mata kuliah yang satu semester. Jadi saya ingin mengutip saja sedikit. Oke, kita lihat di sini. Ada beberapa mitos yang berkembang di leadership itu sendiri. Jadi mitos yang pertama itu the birthright myth, di mana pemimpin itu dilahirkan, bukan dihasilkan. Kedua, mitos yang kedua itu the 4-hour season myth, di mana sekali pemimpin tetap pemimpin. Mitos yang ketiga, the incentive myth, di mana mitos pemimpin itu memiliki intensitas perasaan lebih tinggi dibanding orang kebanyakan. Jadi ini mitos-mitos yang berkembang. Terutama mitos yang pertama itu pemimpin itu dilahirkan bukan dihasilkan. Menurut hasil diskusi saya dengan Prof. Made, dia selalu bicara leadership not Made. Karena apa? Tidak dihasilkan. Itu karena mitos yang banyak berkembang. Jadi katanya leadership itu tidak bisa dipelajari. Leadership bisa dipelajari, tetapi dari pembawaannya dia seperti apa nanti kita akan lihat. Kita seorang pemimpin atau kita seorang bos itu ada perbedaannya. Oke, kita lihat dulu sedikit. Apa sih artinya pemimpin itu? Saya mengambil dari Gary Young, itu saya mengutip di buku tahun 2012. Dia bilang di mana kepemimpinan itu sebagai proses pemimpin mempengaruhi pengikutnya untuk menginterpretasikan keadaan.
Pemilihan tujuan organisasi, pengorganisasian kerja, dan memotivasi pengikut untuk mencapai tujuan organisasi. Mempertahankan kerjasama dan tim kerja. Dan yang tidak kalah menariknya adalah di sini mengorganisir dukungan dan kerjasama orang dari luar organisasinya. Dan di sini di mana leadership itu saling bekerja sama, bukan hanya untuk kepentingan pribadi dia saja, karena dia bekerja untuk lembaga dia, ya berarti secara otomatis satu lembaga tersebut akan ikut campur di dalam tersebut. Oke, kita lihat sendiri. Setelah kita mengetahui leadership itu apa dari Gary Yu, sekarang kita lihat di sini. Ada kutipan dari Ivan Sepik yang mengartikan follower atau pengikut itu sendiri sebenarnya lebih didefinisikan bukan sebagai bawahan, tetapi individu dengan kehendak bebas untuk memutuskan kepada siapa mereka ikut dan kepada pemimpin mana yang mereka percaya untuk saling kerjasama hingga sukses. Pengikut yang sangat berkontribusi kepada pemimpin sudah pasti diperlukan usaha untuk pemberian motivasi kepada bawahannya untuk membangun hubungan lebih erat antar individu. Di sini menurut Ivan Sepik, bukan menurut Raymond. Oke, kita bisa lihat lagi di sini. Nah, di sini kita lihat ada gaya kepemimpinan yang saya ambil. Kenapa saya mengambil gaya kepemimpinan situasional? Karena gaya kepemimpinan kan banyak. Mungkin bapak-bapak dan ibu kalian dan rekan-rekan mahasiswa, termasuk angkatan saya juga ada di sini yang masih kuliah di Universitas Negeri Jakarta. Ya, ini di sini saya mengambil situasional. Karena apa? Karena pada saat ini adalah situasi yang kita tidak bisa duga-duga dan kita tidak bisa tahu sampai kapan pandemi ini selesai dan berakhir. Jadi gaya kepemimpinan yang mungkin bisa saya sedikit sarankan adalah gaya kepemimpinan situasional. Karena situasi yang tidak menentu saat ini. Oke, kita bisa lihat di sini ada diagram-diagramnya. Di mana di sini ada S1, S2, S3, S4, D1, D2, D3, dan D4. Di sini gaya kepemimpinan yang kita mungkin bisa melihat dari pengikut kita. Di sini pengikut, dan ini gaya yang direkomendasi menurut Hersey dan Blanchard itu sendiri. Oke, pertama kita lihat di sini. Kita lihat dari atas. Kita lihat di sini D1 itu kita bisa lihat pengikut dengan kompetensi rendah tapi komitmen tinggi. Apa sih yang perlu untuk mengimbangi atau menutup dari follower kita? Kita bisa lihat di sini adalah gaya directing. Kita harus bisa mendirect si pengikut kita itu sendiri, yaitu dengan cara ya untuk dia harus mampu untuk melakukan lebih tanggung jawab kepada pekerjaannya karena dia memiliki komitmen. Ini dia cuman rendah aja kemampuannya tapi komitmennya tinggi. Nah, kita harus bisa mengawasi bawahan kita yang lebih ketat serta tingkat kemungkinan efektif yang paling tinggi sehingga pada saat kita direct atau kita tarik itu si follower kita, dia bisa mengikuti apa yang kita inginkan karena dengan kemampuan rendah, dengan inisiatif rendah, tapi dia memiliki komitmen yang tinggi untuk memajukan divisinya. Jadi kita berlahan-lahan untuk mengajari bawahan kita agar bisa mengikuti apa yang kita inginkan. Oke, kita lihat lagi, kita naik lagi ke D2. D2 ini dia karyawan yang ya tengah-tengah lah, nggak dibilang kompetensinya rendah enggak, tinggi juga enggak, dia posisi tengah tapi rendah terhadap komitmen. Komitmennya dia rendah tapi adalah kemampuan yang masih bisa kita ajari sedikit dan dia langsung memahami. Gaya kita adalah gaya konsultasi karena
di sini adalah coaching. Coaching atau bisa kita bilang, ada yang bilang juga selling. Nah, di sini gaya kepemimpinan yang coaching ini ya kita harus bisa melihat tingkat kematangan dari bawahan kita atau bukan bawahan, pengikut kita. Kalau kita menganggap pengikut kita sebagai bawahan, dia nanti bisa kita lihat itu gaya bos atau kita bisa bilang bosi banget sih. Itu sering kalimat yang muncul di kalangan-kalangan staf ataupun di undernya pemimpin itu sendiri. Kalau dia seorang pemimpin tidak akan keluar kalimat bosi banget sih gayanya. Nah, itulah kalimat yang sering keluar untuk mencap seseorang pemimpin yang kurang. Kita bisa lihat di sini gaya konsultasi itu sendiri. Dia ini kita harus merangkul dengan cara hati ke hati dan pikiran ke pikiran. Karena dengan kita merangkul dia seperti itu, kita kasih stimulus kepada bawahan kita bahwa kita mengerjakan ini dengan tujuan ini. Karena tidak mungkin kita bisa langsung memberikan ini kerjaan, lo harus kelarin hari ini juga, today, now. Itu tidak bisa untuk orang yang tidak rendah komitmennya. Padahal dia bisa melakukan itu cepat, tapi dia karena malas banget. Nah, itu bakal udahlah, tinggalin aja, tarsok. Nah, itu yang kita bisa lakukan adalah melakukan dengan tingkat konsultasi. Pemimpin itu harus aware terhadap pengikutnya. Kayak kita bergeser dikit, di S3 ini, di S3 yaitu dengan cara sporting. Kita lihat di sini sporting itu atau participating, ada yang bilang juga seperti dia ada dua, participating atau sporting. Nah, di sini gaya supporting itu bisa kita lihat dia moderate, dia agak terbuka akan hal-hal baru ininya dia pengikutnya, dan dia komitmennya ya setengah-setengah. Kalau dilihat leadernya baik, dia akan komitmennya tinggi. Tapi kalau dia melihat sosok pemimpin yang sudah dianggap tidak baik, itu dia tidak akan mengikuti atau komitmennya akan turun. Nah, dengan adanya komitmen seperti itu dari pengikutnya, itu secara otomatis langsung kita berpikir, oh, gaya yang kita ambil sebagai atasan, kita harus pakai dengan supporting atau kita ikut berpartisipasi. Jadi pada saat pengikut kita dia melakukan, kita udah lihat nih karakternya dia. Oh, si A bisa langsung kita kasih stimulus seperti ini. Karena kita lihat dia ada komitmen di mana untuk memajukan organisasi itu sangat tinggi. Nah, jadi secara otomatis dia akan mengikut apa yang kita inginkan. Jadi tidak perlu kita untuk capek-capek seperti pada posisi di S2. Karena itu harus kita suapin pelan-pelan seperti anak SMA. Kalau yang ini udah anak kuliahan lah. Jadi bisa kita bilang itu benar-benar kita cukup coaching dikit. Nah, bisa terus habis itu kita lihat lagi di D4 itu ada yang namanya kompetensi. Dia memiliki pengikut yang tinggi dan memiliki komitmen yang tinggi. Nah, ini sudah enak. Tidak perlu kita suapin dia lagi, tidak perlu kita bentak-bentak, cukup dikasih instruksi seperti ini, dan itu cukup mendelegasikan pekerjaan, dan ini orang yang tingkat profesional. Jadi pekerjaannya tidak perlu diawasi, cukup tahu atasannya itu, oh, hasil sudah ada. Jadi tidak perlu repot-repot harus marah-marah, harus seperti apa. Tapi dengan melihat, oh, kemampuan saya segini, kemampuan under saya di atas. Jadi kita tahu diri sedikit lah. Jadi tidak perlu untuk sok-sokan seperti apa dan bagaimananya. Kita bisa lihat lagi di sini ada video yang mungkin bisa menjadi gambaran buat kita semua melihat perbedaan seperti apa atasan kita. Dia seorang bos atau seorang leader. Oke, selamat menyaksikan sedikit cuplikan video yang saya ambil dari Plekutube.
Suaranya Pak. Suaranya Pak. Oh, tidak ada suaranya Pak ya? Ada. Mohon maaf Pak. Bentar saya. Bentar, maaf. Oke, sepotong cuplikan dari video tadi kita bisa melihat diri kita ataupun atasan kita seperti apa. Apakah kita sudah bisa dibilang leader atau belum? Karena di sini mau pengikut maupun kita sebagai atasan ataupun kita sebagai bawahan, kita tetap makhluk sosial dan kita tetap makhluk yang bisa dibina. Jadi
Manusia tetap manusia yang diberikan akal pikiran sehat dan kita bisa dibilang paling mulia di antara seluruh makhluk yang ada. Ya, seperti itu. Jadi kita harus bisa melihat diri kita apakah kita sudah layak dikatakan sebagai pemimpin atau belum. Oke, kita bisa dilihat di sini. Ada kategori great leader. Di sini ada kurang lebih ada 11 kategori di mana di sini ada seorang leader itu memiliki integritas yang tinggi. Berikutnya kita bisa lihat dia harus memiliki tujuan yang matang. Dan juga dia sebagai seorang yang memiliki pemberi contoh yang baik, juga memiliki visi apa yang akan dilakukan ke depannya, bukan now, padahal tidak tahu apa sih visi dari ke depannya pekerjaan kita ini, tidak tahu, dan lembaga kita seperti apa. Terus juga pada saat penyampaian informasi kepada pengikutnya itu harus dengan baik atau clear communication. Jadi tidak perlu ada yang menurut ini tidak jelas untuk dimengerti oleh orang lain. Mungkin buat dia itu udah ngerti kali ini, tapi belum tentu bawahannya atau orang lain tahu apa yang diinginkan. Nah, habis itu kita lihat lagi di sini. Expect to the best. Jadi kita bisa melihat dia, kita memiliki harapan yang bagus untuk pemimpin ini, untuk memajukan di kantor kita. Kita bisa lihat di situ. Jadi habis itu juga seorang pemimpin harus bisa memberikan support kepada bawahannya atau kepada rekan kerjanya. Tepatnya lebih enaknya kita bilang adalah rekan kerja, support rekan kerja. Nah, di sini juga bisa kita lihat lagi, seorang leader itu harus memberikan dorongan. Dorongan dalam bentuk motivasi juga bisa, dengan bilang, ayo semangat, kita pasti bisa. Walaupun sebenarnya kita belum tahu nih, ini kita berhasil atau tidak. Tapi setidaknya kita dengan memberikan dorongan kepada rekan kerja kita, setidaknya itu udah menjadi nilai poin plus kepada rekan kerja kita. Dan kita bisa lihat lagi di sini ada rekognisi yang dimana juga kita bisa lihat lagi ada stimulating work, di mana adalah rangsangan untuk bekerja, di mana tadi seperti ada contoh kita harus diberikan, nanti pada saat pekerjaan kita tuntas kita akan seperti ini. Kalau kita tidak bisa, kita akan jadi stimulasi positif yang kita berikan kepada rekan kerja kita agar pekerjaan yang kita inginkan bisa tercapai dengan baik. Nah, habis itu kita lihat lagi di sini ada focus on team interest and needs, di mana kita juga bisa lihat kepada kebutuhan dari tim kita. Jadi organisasi kita bekerja adalah tim untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dan yang terakhir adalah inspirasi. Seorang pemimpin itu harus bisa menjadi inspirasi kepada rekan-rekan kerjanya. Kalau tidak bisa memberikan inspirasi, lebih baik kita melihat lagi, kemampuan kita seperti ini. Dan jangan malu untuk kita bertanya atau sharing kepada rekan kerja kita kalau yang kita tidak tahu apa yang ingin kita kerjakan. Oke, saya menutup dengan kata motivasi dari Leonard Sweet, di mana inti dari kepemimpinan adalah hubungan, di mana itu untuk mempengaruhi orang untuk mencapai hal-hal bersama yang tidak dapat dicapai sendiri. Itu menurut Leonard Sweet. Oke, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang agak meleset atau salah, karena di sini saya hanya sharing, bukan untuk menggurui Bapak-Bapak dan Ibu sekalian. Dan saat ini saya kembalikan ke Bu Ratna. Terima kasih Bu Ratna, silakan Bu Ratna. Ya, baik. Terima kasih Pak Ray atas pemaparan materinya yang luar biasa ya, terkait leadership di era new normal ini seperti apa. Baik Bapak Ibu sekalian, apakah ada yang ingin kita diskusikan bersama dengan Pak Ray ya terkait leadership? Silahkan kalau ada yang mau bisa langsung membuka audionya atau bisa juga langsung di chat ya. Saya coba lihat dulu di
Ini apakah ada atau tidak? Ini pada Ya. senior saya semua ini, Bu. Baik, Pak Ray, tadi saya sangat tertarik ya dengan apa tadi katanya mitos apa bahwa leadership itu tidak dilahirkan, bukan dihasilkan ya Pak ya? Iya, Bu. Iya, berarti ini ya benar ya bahwa anggapan bahwa misalnya begini, dia mah sudah ada jiwa pemimpin dari kecil misalnya, dari kecilnya sudah ada jiwa pemimpin. Nah, bagi yang tidak memiliki itu, apakah dia masih bisa tetap memimpin gitu kan? Terkadang kan kita memang menemukan begitu ya di atasan-atasan, misalnya di sebuah perusahaan memang jiwa kepemimpinannya low gitu ya, atau ya kurang begitu ya. Apakah masih bisa dibentuk gitu ya Pak? Oke, terima kasih Bu Ratna. Ini menarik sekali dan itu menjadi sebuah perbincangan saya waktu di kuliah saya di UEJ dulu. Itu dengan Prof. Made, saya masih ingat dengan kalimat tagline-nya dia, leadership not Made, tapi itu tidak berlaku. Karena apa? Karena perkembangan leader ini pada dasarnya semua orang memiliki jiwa pemimpin. Memimpin dalam hal apa? Kita lihat aja pada saat kita ngomong, apakah orang tersebut mengikuti apa yang kita inginkan atau tidak. Kalau mengikuti berarti oh kita ada bibit nih. Kita lihat lagi, kita jangan takut untuk berguru kepada orang yang lebih ahli atau lebih lebih memiliki jam terbang yang lebih tinggi dibanding kita. Termasuk bawaan kita lihat, ini dia punya power untuk menggerakkan orang. Ya kita jangan takut, jangan kita merasa oh gue lebih tua, lo masih junior, oh jangan seperti itu karena zaman sekarang beda dengan zaman dulu. Apa kata orang yang lebih tua itu pasti kita iyakan atau ij. Nah itu pada saat zaman sekarang anak milenial itu sangat sulit untuk memahami seperti itu. Jadi sekarang perlakuannya adalah seperti teman, rekan kerja atau teman main. Jadi kita harus bisa heart to heart lah, hati ke hati untuk memberikan masukan atau memberikan arahan kepada bawahan kita seperti itu, Bu. Jadi salah satu indikasi bahwa kita memiliki leadership itu ketika apa yang kita katakan bisa dituruti oleh orang lain begitu ya Pak ya? Salah satunya mungkin ya. Bisa dibilang Ibu. Jadi kan kita juga ya bisa dibilang orang yang bisa mempengaruhi orang lain ya itu bisa dibilang seorang leader lah Bu. Belum tentu orang leader itu memiliki jabatan belum tentu. Ya, siap Pak. Jadi ya ternyata bisa ya Pak ya dibentuk ya. Iya, bisa dibentuk. Oke. Ternyata ada pertanyaan Pak dari Pak Muhammad Takrim ya. Pak Ray mau bertanya bagaimana cara menegur atau mengingatkan karyawan tanpa menyakiti hati karyawan tersebut. Apa kita sebagai pemimpin memang harus bersikap tegas dan menegur apa adanya? Begitu katanya Pak. Oke, terima kasih Mas Takrim. Ini sangat luar biasa ini di antara pertanyaannya ini juga akan coba menjawab, saya akan sharing lah kepada Mas Takrim. Bagaimana cara menegur atau mengingatkan? Oke, balik lagi seperti yang tadi saya sampaikan, manusia itu manusia sosial, hidup dengan penuh dilema lah pada saat kita di kerjaan, mungkin membawa masalah di rumah. Nah, ini kalau kita bicara untuk bagaimana caranya, cara menegur, menegur. Jadi gini, setiap manusia itu memiliki karakter yang berbeda-beda. Ada yang dikerasin langsung iya, ada yang dilembutin langsung iya. Kita lihat kalau lebih buat saya pribadi lebih baik orang tersebut ditarik ke dalam satu ruangan 4 mata, diajak bicara, tidak perlu orang lain mendengar karena nantinya kalau kita sebagai atasan menegur secara teriak-teriak itu akan menyakitkan perasaan dia. Dan ada juga kan beberapa peristiwa yang anak buah membunuh bosnya, anak buah membunuh atasannya, ada. Karena apa? Rasa sakit hati itu, kita menghindari rasa sakit itu ya dengan cara ya kita untuk mengurangi nyawa kita lah, untuk mengurangi umur kita. Karena semakin
sering emosi kita semakin mengurangi umur kita lah. Itu kata psikolog. Jadi kita lebih baik kita empat mata kepada bawahan kita dan tidak perlu orang lain mengetahui apa yang kejelekan dia. Kalau udah orang lain mengetahui kejelekan dia, otomatis kan ada yang suka, ada yang tidak. Jadi nanti bukannya menjadi faktor penyemangat atau menjadi visi dari perusahaan tersebut atau organisasi tersebut, ya jadi hancur malah bisa dibilang organisasi tersebut. Seperti itu Mas Takrim. Kalau misalkan ada yang mau ditanya, silakan langsung japri saya aja Mas Takrim. Terima kasih. Oke, kata Mas Takrim itu sangat luar biasa sekali gitu ya. Berarti kita sebagai pemimpin perlu mengetahui psikologi karyawan. Betul ya Pak ya? Kadang ya banyak sekali pemimpin yang tadi seperti video yang sudah ditayangkan malah menyalahkan ya. Menyalahkannya sambil tadi kalau fotonya tuh videonya tuh sambil banting-banting ya Pak. Banting-banting orangnya gitu ya. Artinya mungkin mempermalukan si karyawan tersebut ya. Karakter. Baik ada lagi Pak dari Etika Rizky. Pak Ray, di buku yang saya pernah baca, leadership juga harus memiliki tanggung jawab atas seluruh pengambilan keputusan perusahaan. Bagaimana cara atau tips untuk kita mengembangkan rasa tanggung jawab dari dalam diri kita? Katanya begitu, Pak. Oke, terima kasih. Siapa nih? Etika Rizky, Ibu Etika Rizky yang baru mengisi. Ya, Ibu ini, bukan Bapak. Oh iya, mohon maaf. Jadi Bu Etika, terima kasih. Jadi gini, kita juga sebagai atasan kita harus banyak belajar bagaimana caranya kita untuk bisa mengambil keputusan. Jadi gini, kalau kita tidak memiliki knowledge akan pekerjaan atau pengetahuan akan pekerjaan kita, otomatis kita juga tidak bisa yang namanya bekerja dengan maksimal. Dan jangan takut untuk kita berbagi atau sharing kepada under kita, kepada rekan kerja kita, apakah ini sudah sesuai apa belum. Jadi nanti dengan sendirinya kita bekerja di tim tersebut itu menjadi tanggung jawab tim. Seperti tadi di video yang saya sudah putarkan, itu kan ada yang Power Ranger yang terakhirnya, dan itu adalah kemenangan tim, bukan kemenangan seorang bos. Jadi tanggung jawab kalau dia seorang pemimpin yang memberikan tanggung jawab untuk mengembangkan divisinya tersebut atau organisasi atau perusahaannya secara penuh kepada rekan kerjanya, itu akan menjadi sebuah kenikmatan tersendiri. Kita bisa kayak memiliki. Jadi kita usahakan kita sebagai atasan untuk memberikan kepercayaan kepada under kita atau bawahan kita atau rekan kerja kita untuk sama-sama, ini loh punya kita, ini loh keuntungan kita, ini loh kerugian kita, gimana caranya kita untuk meningkatkan penjualan, gimana. Jadi kita memberikan stimulus aja dengan pemikiran, dengan cara orang itu yang ikut dengan apa yang kita mau. Jadi benar-benar pemimpin itu harus bisa menjadi contoh yang baik, minimal dari tingkah lakunya, dan dari tingkah laku tersebut akan terbangun pondasi-pondasi di tim tersebut. Seperti itu Bu Etika. Kalau ada yang kurang silakan japri saya. Jadi intinya pemimpin itu harus punya teladan ya Pak ya. Oke, langsung ke pertanyaan selanjutnya. Banyak juga nih Pak, sepertinya banyak yang tertarik ya dengan leadership ini. Ya. Oke, dari Pak Didi Hasan ya. Sebagai atasan, kadang kita mutlak. Atasan kadang masih memiliki atasan lain, jadi leader, juga sebagai follower. Sebagai atasan kadang tidak mutlak. Maksudnya apa nih? Oke, sebentar. Sebagai atasan kadang tidak mutlak. Atasan kadang masih memiliki atasan lain, jadi leader, juga sebagai follower. Bisa dijelaskan korelasi antara itu? Jadi atasan itu punya atasan lagi, Pak. Dan kadang atasan itu juga sebagai follower, katanya begitu. Gitu ya, Oke, iya seperti itu Bu. Oke, terima kasih Pak Didi. Ini pertanyaan yang mirip-mirip dengan apa yang sudah kita bahas Pak Didi. Jadi kebetulan Pak Didi ini juga salah satu penulis buku Bu Ratna. Jadi Pak Didi ini lebih spesialis ke arah follower ya Pak Didi ya. Oke, jadi gini mungkin saya sedikit aja Pak Didi
karena ini senior sekali nih Pak Didi ini, super ini. Jadi kita kan sebagai atasan masih ada atasan lagi. Sekarang gini, atasan tersebut memberikan mandat kepada kita untuk menjadi atau mengisi divisi tersebut. Jadi kita di posisi atasan, ya kita seperti yang tadi saya bilang, kita harus merangkul tim kita. Jadi kita bicara adalah tim di sini. Orang atau atasan kita yang atasannya, contoh atasannya Pak Didi lah, itu kan sebagai bosnya Pak Didi. Nah, jadi Pak Didi bisa lihat, Pak Didi sebagai follower, Pak Didi udah tahu visi dari atasan Pak Didi itu seperti apa. Jadi Pak Didi tinggal mentranslate kepada rekan kerjanya agar bisa mencapai tujuan yang diinginkan oleh atasannya Pak Didi. Jadi bisa saling bersinergi antara Pak Didi dengan bawahannya Pak Didi. Jadi Pak Didi itu posisi di tengah bisa tahu nih, posisi di atasan saya maunya seperti ini. Ya udah, gimana caranya kita harus mentransfer atau lebih sederhanakan apa yang diinginkan sama atasan kita. Ya mungkin Pak Didi ada yang mau ditambahkan. Silakan Pak Didi kalau mau itu buka mic buat menambahkan. Pak Didi kalau ada yang ingin ditambahkan katanya Pak. Bukan dikomentarin Pak. Makasih Pak Rey. Sebetulnya saya mau kadang begini, sebagai atasan karena kita nggak mutlak punya atasan lain. Jadi kalau menurut saya adalah seperti yang tadi Pak Rey posisikan ada D1, D2, D3, D4. Artinya sebagai atasan yang juga sebagai follower, alangkah baiknya kita memposisikan diri kita sebagai yang di posisi D4 kalau nggak salah. Artinya beban bagi atasan kita adalah paling atau atasan kita itu bertindaknya seminimal mungkin kepada kita sebagai follower sehingga performance tim menjadi lebih baik. Artinya begini, kalau atasan kita berbuatnya semakin sedikit, berarti dia punya kesempatan atau punya waktu lain, punya waktu untuk membimbing yang bawahan yang lain. Jadi kita sebagai atasan harus memposisikan sebagai follower yang terbaik atau the best follower. Itu kira-kira Pak Rey. Makasih Pak Rey. Ya, terima kasih Pak Didi. Semangat sekali Pak Didi. Oke, makasih masukannya Pak Didi. Mungkin ini buat pelajaran kita bersama apa yang tadi sudah dikatakan oleh Pak Didi. Oke, lanjut lagi Bu Ratna. Selanjutnya saya ambil dari YouTube dulu ya Pak, sebelum saya ambil dari yang room chat. Dari Pak Anom Wiro. Pak Raymond, apakah leadership hanya dilakukan oleh atasan? Mohon dapat di-share contoh-contoh leadership yang dapat dilakukan oleh anggota, katanya seperti itu Pak. Oke, terima kasih. Waduh, super sekali nih pertanyaan. Super dan benar-benar bikin kita agak, ya ini sharing session ya. Jadi bawahan pun bisa menjadi seorang leader seorang leader. Jadi pada saat kita bekerja, itu kan hanya status pada saat di tempat kerja tersebut. Jadi kita di tempat kerja tersebut, kalau atasan kita sudah memberikan tanggung jawab kepada kita harus untuk mencapai visi tertentu untuk tujuan organisasi, ya secara otomatis masing-masing dari anggota organisasi tersebut memberikan pemikiran, kita harus majuin dengan cara seperti ini, seperti ini. Itu udah merupakan menjadi salah satu gaya leader, di mana saran kita akan dilakukan oleh orang lain. Ya dengan kita ngomong dan orang lain mengikuti apa yang kita inginkan, itu udah menjadi sebuah leader, seorang pemimpin. Jadi bukan hanya jabatan tertentu saja, jabatan hanya sesaat. Tetapi kalau untuk gaya kepemimpinan itu ada dimiliki saya bilang
ya pasti dimiliki oleh manusia, karena manusia itu kan makhluk sempurna. Cuman bagaimana cara kita menggalinya aja, menggali potensi apa yang kita miliki. Jadi kita jangan terlalu serakah untuk mempelajari semua ilmu. Nah itu jadi tidak spesifik, tidak spesialis. Kita harus memahami satu, karena apa, nanti kita lebih baik kita dianggap sebagai manusia spesialis dibanding manusia yang gado-gado campur aduk semua ilmunya. Dan ini sekalian saya akan menjawab pertanyaan dari Hani Paulawi. Jadi kalau misalkan kan tadi seperti yang sudah ada di video, kalau orang itu ngebosi seperti apa? Ya kalau ngebosi ya balik lagi, organisasi tersebut ya umurnya biasanya sih itu tidak akan bertahan lama, dan biasanya yang ada apa, pengikutnya akan mengalami pemberontakan dan tidak ada hasil yang maksimal terhadap bagian tersebut. Jadi tinggal kita balik lagi, apakah kita mau menyikapi atasan seperti itu seperti apa, ya udah, apa kata dia, setidaknya itu udah kayak masuk kiri keluar kanan. Tetapi kita sebagai bawahan, sebagai pengikut, kalau sudah tidak bisa diberikan gambaran atau masukan kepada atasan kita, ya lebih baik kita bekerja ke lebih baik lagi lah untuk demi si organisasi tersebut. Ya kita tutup lah, karena jabatan kan hanya sesaat. Seperti itulah Pak Hanif. Ya. Oke, Bu Ratna. Terima kasih atas jawabannya Pak Rey. Ada lagi, saya ambil lagi dari YouTube ya Pak ya. Bagaimana dengan atasan yang cenderung sudah apatis dengan bawahannya sendiri dan hanya mementingkan kelompoknya? Begitu Pak. Waduh, serem-serem semua ya pertanyaannya ya. Banyak Pak yang bertanya ya. Seperti itu dari mana Ibu pertanyaannya Ibu? Dari Pak Wahyu Nur, ini ibu-ibu kayaknya ya, Bu Wahyu Nur Hayati Pak, dari YouTube ya. Bagaimana atasan cenderung yang dengan apatis sebenarnya? Oh berat ya. Jadi balik lagi itu ya kita harus banyak-banyak dulu. Soalnya gimana ya, kalau misalkan masih menggunakan sistem otoriter, itu untuk zaman saat ini terus terang itu sudah tidak berlaku, bahkan yang ada nanti ditinggalkan. Apalagi kalau kita bicara kita perusahaan atau organisasi jasa yang non-profit, yang ada apa, satu-satu keluar. Karena apa, kita nggak ada ketergantungan akan hal tersebut. Ya kita setidaknya kita memahami, sekarang udah waktunya lah manusia itu dimanusiakan. Dengan cara apa ya? Sekarang kan makanya perkembangan ilmu manajemen itu bukan human resource management lagi, tapi udah human capital. Di mana capital itu ya manusia itu sebagai aset, bukan sebagai expense atau biaya. Kalau kita udah bicara manusia atau karyawan atau bawahan kita sebagai biaya, ya yang ada apa? Divisi atau organisasi tersebut ya udah minimal jalan di tempat atau lebih parahnya ya akan turun. Seperti itu Bu, ya mungkin kita harus lebih banyak memahami manusia, karakter manusianya seperti apa, apalagi udah bekerja lebih dari 3 bulan, setidaknya orang tersebut udah tahu dong, dia yang disukai sama bawahannya tidak disukai, jadi hindarin lah yang tidak disukai oleh bawahannya. Seperti itu Bu, mungkin nanti ada bisa menambahkan. Ya. Terima kasih Bu Ratna. Ya baik, terima kasih atas jawabannya Pak. Selanjutnya ada dari Ibu Afin Senia Vindi. Pak Rey mau bertanya, kami kan adalah seorang dosen. Bagaimana cara kami mendidik mahasiswa agar timbul jiwa leadership-nya? Wah, bagus ya pertanyaannya. Waduh, bagus sekali Bu Afi Senia. Oke, terima kasih Bu Afi. Bagaimana? Kami seorang dosen, saya juga seorang dosen Bu. Bagaimana cara mendidik mahasiswa agar timbul jiwa leadership yang baik? Jadi gini Bu, kalau bicara dosen ya kita sama-sama satu profesi Bu, termasuk Bu Ratna ya Bu ya. Ya jadi kita di sini kalau saya menerapkan ke mahasiswa saya dosen yang memberikan atau share ilmu. Karena kita cuman lebih dulu aja dibanding mahasiswa. Kita kayak saya terus terang saya tidak pernah bilang, oh gue lebih pintar dibanding lo. Tidak, karena apa? Mahasiswa memiliki kelebihan
apa yang kita tidak punya, kita tinggal belajar sama dia. Jangan merasa, oh ntar gengsi gue turun, ntar pamor gue turun sebagai dosen. Malah kita harus setidaknya apa yang lagi trending di mahasiswa, ya kita lihat. Oh kita tidak boleh menjauh, kita malah lihat, oh kayak misalkan kayak bahasa-bahasa mereka yang bahasa broken yang mereka kita lihat, oh broken. Oh sekarang ini lagi bahasa-bahasa alay gimana. Ya kita, oh yang penting kita tahu, setidaknya kita tidak dibodoh-bodohi sama mereka. Jadi itu, ini loh, dengan kita melihat mereka aja, dengan gaya penampilan, dengan gaya omongan, itu udah menunjukkan mereka itu sosok apa ya, pemimpin tapi tidak di satu posisi. Jadi kita asah aja pelan-pelan bagaimana cara mereka berkomunikasi yang baik. Jadi kayak orang itu memiliki kemampuan intelektual, kita harus bisa gali dan kita harus ajak komunikasi apa yang dia suka. Kalau dia udah tidak suka ya kita hindarin lah. Jadi misalkan kayak kita nih ngajar apa ya, saya kasih contohnya ya. Oh, pengantar akuntansi. Pengantar akuntansi itu kan mahasiswa ini bisa untuk mengerjakan dari transaksi sampai dengan laporan. Tetapi dia tidak bisa mengutarakan dengan kalimat. Ya kita pelan-pelan kita ajarin. Lama-lama dia bakal memahami, oke gini. Dan secara tidak langsung dengan dia mengerjakan pekerjaannya dia, itu juga bisa kita lihat itu seorang pemimpin. Karena apa? Oh, orang lain mengikuti apa yang dia pengen. Karena dengan dia mengerjakan aja kan kayak kita ngasih contekan nih, berarti kan orang lain mengikuti apa yang kita inginkan. Ya kita juga mahasiswa juga pasti kan kita nyontek nih, oh kita follower berarti. Kalau kita ngasih contekan ya kita diikutin lah, kita seorang leader. Seperti itulah kurang lebihnya Bu Afi. Nanti kita bisa ngopi-ngopi bareng ke Bu Afi. Bareng sama Pak Hanif. Oh iya. Teman semua sepertinya Pak, betul. Ini kebetulan ini dekat-dekatan Bu. Oh begitu, iya siap. Iya duduknya, duduk di satu lantai. Oh gitu, iya siap. Nanti mungkin Bapak Ibu yang belum kurang terlalu jelas, nanti bisa langsung ngobrol langsung ya Pak ya. Oh siap Pak Ibu. Ray. Saya mau open Bu. Ada lagi yang pertanyaan lain, mungkin ada yang mau open mic? Silahkan mau yang pertanyaan langsung, boleh. Karena di sini sudah habis Pak untuk pertanyaan di mana? Di Zoom dan di YouTube sudah habis ya. Satu Bu. Ini Bu Etika Rizky lagi nih. Oh iya siap. Oke, dari Ibu Etika Rizky, Pak Ray, saya sangat tertarik dengan leadership. Saya mau bertanya lagi, bagaimana cara kita sebagai pemimpin mengukur kemampuan pegawai atau karyawan kita memahami pekerjaannya, dan bagaimana cara mengukur pekerjaan yang dilakukan karyawan kita sudah sesuai instruksi atau belum ya, instruksi kita. Gitu. Waduh. Ya, terima kasih Bu Etika. Ini kita bisa buka satu kelas ini Bu kalau buat menjawab Bu Etika ini. Ini kita bisa bilang apa ya? Kita bisa lihat performance, juga bisa kita lihat ya banyak lah, ini jadi satu skripsi lah Bu Etika. Jadi tidak, kalau kita bahas satu-satu alamat habis ini Bu, waktu buat kita aja berdua. Oke, kita di sini. Ya udah, cara mengukur kemampuan. Yang pertama kan pasti seorang pemimpin itu, atau apa ya kita bilang, atasan kita lah. Itu kan udah lihat CV-nya kita, background kita seperti apa. Ya jadi dia udah tahu, oh setidaknya dia memiliki kompetensi di sini. Berarti kompetensi yang dinilai adalah low, high, middle. Jadi kita udah bisa, oh dia memiliki kemampuan yang middle. Berarti kita asah dikit, dia bisa menjadi high. Kita lihat lagi komitmen dia seperti apa. Komitmen nanti setelah 3 bulan kan kelihatan apakah dia harus dipecut atau dikasih petasan atau dikasih bom baru bekerja. Jadi kita lihat lagi itu komitmennya. Jadi seperti yang tadi yang Pak Didi juga udah jelaskan, yang tadi ada diagram itu menjadi sedikit acuan lah untuk melihat apakah follower itu sudah mengikuti kita atau belum. Ya apalagi tuh Bu Etika. Ini banyak ya. Banyak Pak. Sudah banyak. Ya Pak. Ini ada Pak Ibut juga Pak yang bertanya. Oke. Sudah ya Pak yang tadi ya pertanyaan dari Bu. Ya nanti dilanjutkan lagi Bu, kalau buat Bu Etika kepanjangan itu Bu. Kepanjangan. Katanya bisa satu skripsi Bu Etika ya. Bisa Bu jadi skripsi itu.
Baik, dari Pak Ibut, Pak Ray tadi disampaikan bahwa leader itu dilahirkan, bukan dibuat, ya. Hampir sama ya tadi itu ya. Lalu bagaimana nasib orang seperti saya? Waduh nih, apakah tidak ada kesempatan lagi menjadi seorang leader? Wah, Pak Ibut itu katanya bukan seorang leader, Pak. Ya sekarang gini, pertanyaan apalagi seorang cowok, bukan saya mau mendiskriminasi gender ya, jenis kelamin. Jadi kan seorang cowok kan pasti nanti menjadi leader di rumah tangganya. Itu aja udah bisa dibilang leader, Pak. Jadi ya kalau Bapak bicara leader, ya udah pasti Bapak udah punya istri, punya anak, ya udah menjadi leader di mana? Di rumah tangga. Itu yang lebih besar, Pak, dibanding di suatu posisi perusahaan atau organisasi kan agak-agak pusing ya, Pak ya. Mikirin ini itu, mendingan lebih baik kita mikirin bagaimana caranya dapur itu ngebul, Bapak. Bisa Ya. aja nih Pak Ibut ini. Iya, Pak. Pak Ibut pertanyaannya itu pura-pura, Pak. Iya, makanya Bu. Ini udah Jawaban seorang saya leader, seperti itu. Pak Ibut itu ya. Iya, kurang apa lagi nih Pak Ibut ini? Baik, lanjut dari Pak Didi Hasan kembali, Pak. Ya, dari mungkin Pak Ray, mungkin ini bisa kita pakai HCR, jadi mengukur kemampuan human masing-masing. Saya kurang mengerti Pak Oke, HCR. jadi gini, maksud dari Pak Didi ini adalah untuk menambah pendapat saya untuk Bu Etika. Gitu. Jadi kalau bisa manusia itu dimanusiakan karena manusia itu makhluk sosial. Makanya kalau emang mau bicara SDM, sedikit buka buku tentang psikologi kejiwaan atau psikologi tentang sosial juga bisa. Jadi itu saling keterkaitan. Oke, silakan Bu Ratna. Belum ada lagi Pak pertanyaan. Kalau belum ada ya berarti sudah selesai berarti Bu. Udah banyak ya, luar biasa nih Pak Ray. Pertanyaannya banyak menyerbu. Iya. Baik, mungkin Pak Ray akan closing statement atau bagaimana? Silahkan. Oke, jadi closing sedikit dari saya. Terima kasih kepada Bapak-Bapak dan Ibu semua serta rekan mahasiswa dan rekan sekelas saya juga yang sudah hadir di Zoom maupun di YouTube. Dan terima kasih atas waktunya dan saya di sini bukan untuk menggurui, saya hanya berbagi dan kita hanya sharing-sharing ilmu. Kalau misalkan ada kurang lebih ataupun salah-salah kata, saya minta maaf dan saya kembalikan kepada Bu Ratna. Silakan Bu Ratna. Ya, ini sebenarnya ada pertanyaan lagi Pak di YouTube, tapi tidak apa-apa ya. Tidak usah, atau bagaimana? Ya, tidak usah ya Pak? Oh iya, baik. Baik, terima kasih Pak Ray atas pemaparan yang luar biasa ya tentang leadership ini. Ternyata banyak sekali yang sangat tertarik ya dengan leadership ini di era new normal ini seperti apa sih gitu ya. Baik, karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 10 ya, saya akan tutup saja kuliah umum ya kooperatif dengan tema leadership style pada revolusi industri 4.0 di new normal ini. Dengan alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf bila ada kesalahan, Pak Ray, mohon maaf apabila saya ada salah kata. Terima kasih semuanya Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi kepada Pak Ibut ya Pak. Silakan. Terima kasih Pak Raymond. Sama-sama Bu Etika. Pak Ibut? Pak Ibutnya mana ini? Ya, masih belum ada. Oke, langsung session ini aja ya, foto aja ya Pak ya. Boleh Bu, foto dulu Bu, Oke, foto-foto silakan dulu sambil semua Ibu Bapak. Bapak Ibu semua, tolong dibuka ininya ya Pak Ibu. Nanti di-share aja ya Bu Ratna ya. Oh iya, sebentar. Bu Etika senyum. Udah belum Bu Ratna?
Mic-nya Bu Ratna. Bu Ratna dinyalain dulu mic-nya. Iya. Yang lainnya Bu Selviana, Bu Apriani, Bu Nining. Malu-malu Bu. Malu-malu. Ya, baik, kita foto ya Bapak Ibu sekalian. Senyum ya Bu, Bapak. Oke, 1, 2, 3. Ya. Oke, saya copy dulu sebentar. Ayo Pak Hanif, senyum Pak Hanif. Sebentar. Sudah Bu? Belum? Ini video kompak sekali nih. Oke. Mantap video kompak. Ada tuh. Thank you. Thank you. Oke, silakan Bu Ratna. Mana Bu Ratna? Bu Ratna kayaknya ada masalah gangguan sinyal itu, Pak. Hilang. Oke, silakan. Ini biar saya. Oke, silakan Pak Ibu untuk ditutup. Baik. Atas partisipasinya dan juga rekan-rekan mahasiswa semuanya. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan kuliah yang luar biasa sekali dari Pak Raymond. Makasih Pak Raymond atas sharing ilmunya. Sangat bermanfaat buat kita semuanya. Mudah-mudahan bisa Amin. kita terapkan. Bu Ratna silakan ditutup Bu Ratna. Ini ada Bu Ratna lagi. Oh, ada Bu Ratna lagi. Tiba-tiba saya keluar sendiri, Pak. Ya, terima kasih semuanya. Tadi sebenarnya sudah ditutup ya. Terima kasih. Langsung saja Pak ditutup ini. Tutup aja Pak. Ya, terima kasih semuanya Bapak Ibu sekalian. Pak Ray, terima kasih atas pemaparan yang luar biasanya. Kepada Pak Ibu yang telah memberikan kami kesempatan yang luar biasa untuk berada di kuliah umum ini. Saya tutup saja dengan alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Terima kasih. Terima kasih. Pamit mundur diri. Terima kasih Pak Ibu. Panitia dan narasumber. Bang Raymond.